Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Angkatan tahun 2020. Yang terhormat Ibu Dia Ayu Puspitaningrum SE MSI selaku dosen pengempu mata kuliah strategi pembelajaran di kelas B. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Alfida Nora Imaniar NIM 20021020482. Dan nama saya Sinta Bella Wirna Butar-Butar NIM 211810301066. Nama saya Karisma Nurlaila dengan NIM 20021020455. Dan saya Widya Imafida dengan NIM 200210204214. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang metode atau strategi pembelajaran yang inovatif untuk peserta didik. Langsung saja kita mulai pada materinya. Saya akan membawa kita untuk memasuki pembahasan pertama kita, yaitu konsep dan pengertian pembelajaran yang inovatif. Nah, sebelum kita memasuki definisi pembelajaran yang inovatif, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah suatu kegiatan di mana melibatkan individu dalam upaya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Nah, pembelajaran biasanya melibatkan dua pihak, antara lain yaitu peserta didik sebagai orang yang belajar dan guru sebagai fasilitator peserta didik dalam belajar. Dan pembelajaran itu merupakan proses dasar dari suatu pendidikan. Nah, pembelajaran sendiri itu merupakan suatu proses penciptaan kondisi yang kondusif agar terjadi interaksi komunikasi pembelajaran antara guru, peserta didik, dan komponen pembelajaran lainnya untuk menggapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, pada intinya pembelajaran itu sendiri yaitu proses interaksi, komunikasi, pertukaran informasi antara sumber belajar, guru, serta peserta didik yang terjadi baik secara langsung yaitu dalam kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media pembelajaran, di mana sebelumnya telah menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, di era globalisasi yang seperti ini, seseorang dituntut untuk bisa berinovasi dengan mengembangkan ide-ide kreatifnya dan menghasilkan suatu karya baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata inovasi merupakan pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi yaitu aktivitas atau kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi tersebut. Jadi, inovasi itu ialah menuju pembaharuan yang lebih baik. Nah, jadi pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan itu secara mandiri. Dalam mewujudkan pembelajaran inovasi diperlukan adanya model pembelajaran, media pembelajaran, dan yang paling utama yaitu strategi pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kata inovatif yaitu suatu kumpulan ide atau gagasan yang dibuat dan bersifat baru serta dapat digunakan untuk jangka panjang. Sedangkan pembelajaran yang inovatif merupakan pembelajaran yang telah disusun dan dirancang oleh seorang guru, di mana susunan pembelajaran tersebut bersifat baru dan tidak seperti yang biasanya dilakukan, yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan perbedaan yang dimiliki masing-masing peserta didik. Jadi, lingkup konteks program belajar mengajar, program pembelajaran yang inovatif dapat diartikan program yang dibuat sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang disebabkan karena belum pernah dilakukan atau program pembelajaran yang sejenis dan sedang
berjalan namun masih perlu diperbaiki. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan inovasi pembelajaran. Menurut Dewi, dia berpendapat bahwa dalam pengembangan inovasi pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama dengan faktor yang tak terduga, kemudian kesenjangan, perubahan proses, perubahan persepsi, serta keilmuan yang baru. Kemudian seorang guru dalam melakukan pengembangan inovasi pembelajaran dapat melakukan dengan cara yaitu membuat rancangan atau kerangka pembelajaran yang jelas dan baik. Biasanya hal ini disebut dengan model pembelajaran. Dalam pemilihan model pembelajaran, seorang guru harus dapat memilih model pembelajaran di mana bisa membuat para peserta didik itu merasa senang, termotivasi, dan semangat untuk belajar dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Metode diskusi. Metode diskusi kali ini yaitu merupakan suatu proses pembelajaran di mana seorang guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara ilmiah, baik itu individu maupun kelompok, dan dapat menyimpulkan suatu permasalahan, menarik kesimpulan, memecahkan suatu masalah, dan lain-lain. Dengan metode diskusi ini, biasanya pembelajaran dapat berlangsung secara cepat dan baik. Namun tidak dipungkiri, dalam era seperti ini, seorang guru banyak yang masih kurang dalam berinovasi untuk melakukan pembelajaran yang menarik. Biasanya, guru masih cenderung suka melakukan model pembelajaran dengan model ceramah dan memberikan penugasan kepada para peserta didiknya. Di mana seharusnya pada era seperti ini, seorang guru harus dapat mengubah pola model pembelajaran, yaitu yang awalnya pembelajaran berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Perubahan model pembelajaran seperti ini dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Adanya perubahan inovasi pembelajaran kali ini bisa terjadi sesuai dengan pendapat dari Ida Putu Aryana, yaitu diantaranya di mana dari peran seorang guru yang awalnya menjadi pentransfer sekarang menjadi fasilitator, pembimbing, dan juga konsultan. Kemudian dari peran guru yang awalnya sebagai sumber belajar, kini menjadi kawan belajar. Kemudian dari belajar yang dulunya menjadi pembelajaran yang berjadwal padat, kini menjadi fleksibel atau sesuai dengan keperluannya. Kemudian dari belajar yang berdasarkan fakta, kemudian kini menjadi berbasis masalah atau proyek. Metode pembelajaran dikatakan aktif dan konstruktifikasi apabila dapat membantu para peserta didik untuk melakukan dan mewujudkan pengetahuan yang mereka miliki secara baik dan benar. Alangkah baiknya dalam inovasi pembelajaran, seorang guru dapat menggunakan metode pembelajaran dengan menggabungkan beberapa metode yang ada, di mana metode tersebut harus sesuai dengan karakteristik materi, karakteristik peserta didik, serta sarana yang sudah tersedia. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Guru merupakan salah satu komponen utama dalam dunia pendidikan. Peranan seorang guru yaitu dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, diharapkan seorang guru dapat memahami betul terkait strategi pembelajaran. Adapun beberapa para ahli pembelajaran berpendapat mengenai pengertian dari strategi pembelajaran. Yang pertama, yaitu Sri Anita. Pada tahun 2008, beliau mengemukakan bahwa pengertian strategi pembelajaran yaitu ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimiliki yang nantinya bisa diakumulasikan guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Zainal Aqib, pada tahun 2013, beliau mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah sistem yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga mempermudah peserta didiknya untuk menerima dan memahami betul materi ajarnya yang akhirnya mendapat dan mencapai tujuan pembelajaran yang dikuasai nantinya oleh para peserta didik. Dengan demikian, pengertian dari strategi pembelajaran yaitu suatu cara atau langkah dan seni untuk mengimplementasikan semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan kepada peserta didik.
strategi pembelajaran sebagai suatu bidang pengetahuan, yaitu strategi pembelajaran dapat dipelajari dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sri Anita dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengemukakan bahwa segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak hanya memfokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai strategi pembelajaran. Oleh karena itu, seseorang guru harus mempunyai bekal strategi pembelajaran yang kaya. Strategi pembelajaran sangat berguna dan bermanfaat bagi seorang guru dan juga peserta didik. Salah satu manfaat atau guna strategi pembelajaran bagi seorang guru yaitu untuk pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran dengan peserta didiknya. Sedangkan manfaat bagi seorang peserta didik, strategi pembelajaran itu dapat mempermudah mereka dalam proses belajar, yang dimana sesuai dengan tujuan dari adanya strategi pembelajaran yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam melaksanakan proses belajar yang dilakukannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri merupakan salah satu hal penting yang patut difikirkan dalam menyusun proses pembelajaran pada anak. Maka dari itu, penentuan strategi pembelajaran menentukan jenis interaksi di dalam proses pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran ini memiliki banyak pilihan yang dapat diterapkan oleh guru. Salah satunya yaitu strategi pembelajaran menurut Sri Anita W. dan kawan-kawan yang mengemukakan berbagai jenis strategi pembelajaran. Antara lain yaitu yang pertama, ditinjau dari proses pengolahan pesan. Di sini dibagi menjadi dua strategi, yaitu yang pertama strategi deduktif dan strategi induktif. Strategi deduktif yaitu strategi yang menggunakan materi atau bahan pelajaran diolah dari mulai yang umum, lalu ke generalisasi atau rumusan, dan yang terakhir yaitu ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Yang kedua yaitu strategi induktif. Strategi ini menggunakan materi atau bahan pelajaran diolah mulai dari yang khusus, ke yang umum, dan ke generalisasi atau rumusan. Yang kedua yaitu ditinjau dari pihak pengolah pesan. Di sini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Dalam hal ini, strategi menggunakan bahan atau materi pelajaran yang diolah oleh guru. Siswa tinggal terima jadi dari guru. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran heuristik. Strategi ini menggunakan bahan atau materi pelajaran yang diolah oleh siswa. Jadi, dalam strategi ini, siswa adalah hal yang paling aktif untuk mencari dan mengolah bahan pelajaran. Yang ketiga, ditinjau dari pertimbangan pengaturan guru, dibagi menjadi dua strategi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran beregu. Strategi pembelajaran beregu atau team teaching dengan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa siswa. Guru mengajarkan suatu materi kepada sejumlah siswa tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu strategi seorang guru, di mana seorang guru mengajarkan langsung dengan seperti biasanya kepada sejumlah siswa di kelas. Yang keempat yaitu ditinjau dari pertimbangan jumlah siswa, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal. Dalam model ini, pembelajaran yang dilakukan dalam satu waktu. Kegiatan dilakukan oleh seluruh anak bersama-sama dalam satu kelas. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok kecil. Dalam hal ini, model pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran individual. Dalam model ini, model pembelajaran yang memfokuskan bimbingan dan bantuan guru terhadap masing-masing individu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, ditinjau dari pertimbangan guru dan siswa. Dibagi menjadi dua, strategi tatap muka, yaitu strategi yang dilakukan seperti biasanya, yaitu guru langsung berhadapan dengan siswanya. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran melalui media. Strategi ini guru tidak langsung berhadapan dengan siswa, melainkan guru mewakilkannya kepada media, sehingga siswa berinteraksi dengan media terdahulu. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima yaitu tentang strategi pembelajaran inovatif. Pada era milenial saat ini, pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Dampak dari teknologi ini dapat dirasakan dari segala sektor, baik itu sektor pertanian, komunikasi, hingga pendidikan. Perubahan-perubahan yang terjadi berguna untuk menciptakan, memanfaatkan, dan mengembangkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya.
Menurut Udin S. Winataputra dan kawan-kawan, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan dirasakan sebagai hal yang baru oleh seseorang atau masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan yang dikenal dengan istilah inovasi. Inovasi yang dibuat tidak akan berjalan tanpa adanya peningkatan kualitas pendidikan. Maka dari itu, sebagai pendidik sebaiknya dapat mengetahui dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran inovasi. Nah, dalam kaitannya terkait kontribusi pendidikan ini, Huberman seperti dikutip Ishaq Abdul Haq membagi sifat perubahan dalam inovasi berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu pergantian atau substitution. Contohnya yaitu inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabot, alat-alat, atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Yang kedua yaitu perubahan atau alternation. Contohnya yaitu mengubah kurikulum sekolah menengah umum yang semula bercorak teoritis akademis menjadi kurikulum dengan mata pelajaran berorientasi keterampilan hidup praktis. Dan yang ketiga yaitu penambahan atau addition. Dalam inovasi yang bersifat penambahan ini tidak ada pergantian atau perubahan. Jika ada suatu perubahan, maka perubahan tersebut hanya berupa perubahan dalam hubungan antar komponen yang terdapat dalam sistem yang perlu dipertahankan. Yang keempat yaitu penyusunan kembali atau restruction, adalah upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada di dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan. Dan yang kelima yaitu penghapusan atau elimination, yaitu upaya pembaharuan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau pengurangan komponen-komponen tertentu dalam pendidikan atau penghapusan pola atau cara lama. Yang keenam yaitu penguatan atau reinforcement, yaitu upaya peningkatan untuk memperkokoh dan memantapkan kemampuan atau pola dan cara-cara yang sebelumnya terasa lemah. Penggunaan strategi pembelajaran inovatif sangat perlu dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir, yakni tentang macam-macam strategi pembelajaran yang inovatif. Di Indonesia sudah terdapat beberapa strategi pembelajaran yang inovatif yang telah diterapkan, yakni yang pertama adalah strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Dalam pembelajaran kooperatif di sini memiliki unsur-unsur dasar. Pembelajaran kooperatif ini memiliki elemen-elemen yang merupakan ketentuan pokoknya, antara lain yaitu yang pertama adalah saling ketergantungan positif, yang kedua adalah interaksi tatap muka, yang ketiga adalah akuntabilitas individual, yang terakhir yaitu keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial yang sengaja diajarkan. Dalam pembelajaran kooperatif ini terdapat beberapa model, yakni yang pertama adalah model STAT atau Student Teams Achievement Division. Pembelajaran kooperatif model STAT ini dikembangkan oleh Robert Slavin dari Universitas Johns Hopkins USA. Menurut Zainal Akid, 2013 halaman 20-21 secara umum, cara penerapan model STAT di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang secara heterogen. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberi tugas kepada kelompok untuk diajarkan oleh anggota kelompok. Anggotanya harus menjelaskan pada anggota lain sampai semuanya paham dengan apa yang sedang dibahas. Yang keempat, guru memberikan kuis kepada seluruh siswa dan pada saat menjawab kuis tidak boleh bekerja sama. Yang kelima, memberi evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang selanjutnya adalah model Jigsaw. Model Jigsaw ini diperkenalkan oleh Elliot Aronson dari Universitas Texas USA pada tahun 1978, dan pada model ini siswalah yang lebih berperan dalam pembelajaran. Dalam model Jigsaw ini, saat pembelajaran terdapat beberapa langkah, yakni yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi ke dalam 4 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi materi yang berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang terakhir, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Strategi pembelajaran yang kedua yakni adalah strategi pembelajaran komputer. Strategi pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Melalui strategi pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Model pembelajaran berbasis komputer.
Menurut Simon, dalam Madewena 2013 halaman 203, terdapat 3 model penyampaian materi pembelajaran berbasis komputer, yakni yang pertama, latihan dan praktek. Dalam model pembelajaran berbasis komputer ini, siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan. Kemudian, komputer akan memberi respon atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Model hampir sama dengan pekerjaan rumah yang diberikan guru pada siswa. Kemudian, guru memberikan umpan balik. Namun, dalam pembelajaran berbasis komputer, balikan akan diberikan segera pada masing-masing siswa sehingga tahu di mana letak kesalahannya. Yang kedua, tutorial. Model pembelajaran berbasis komputer ini menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks dan berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai umpan balik. Yang ketiga, simulasi. Model pembelajaran berbasis komputer ini menyajikan pembelajaran dengan sistem simulasi yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.